S2721DS, monitor Dell dengan desain baru tapi versi budget untuk kalian para content creator. Selamat datang di GTAD, channel paling canggih di 2020. Karena dari body, build, box, dan segalanya sama dengan kakaknya Dell S2721Q S4K. Untuk lengkapnya kalian bisa cek videonya di card di atas. Di sini gue nggak bahas lagi. Gue bakal bahas apa aja yang jadi pembedanya. Portnya sama persis dengan monitor 4K-nya, tapi gue rasa ini masih penting untuk dimention di sini. Portnya yang dikasih di monitor ini port power, 2 HDMI port 1.4, 1 DisplayPort 1.2, dan audio out. Kita langsung ke speknya. Ini spek lengkap di website Dell. 27 inch IPS panel QHD resolution atau 2560x1440p flat. Brightness-nya diklaim 350 nits dengan contrast ratio 1000:1 tipikal. Refresh rate 75Hz, response time di mode normal 8 ms GTG, fase di 5 ms GTG, dan extreme 4 ms GTG. Yang gua nggak tes UFO lagi karena ini bukan diperuntukkan untuk gaming kompetitif. Support FreeSync dan tentunya G-Sync compatible via DisplayPort. Diklaim juga 99% sRGB. Panel bitmapnya gua cuma bisa dapetin di display specification 8 bit murni. VESA mount support 100x100 mm dan ada 2 speaker masing-masing 3 watt yang pastinya kita tes sama-sama. Settingan di Windows dan OSD gue 100-in. Di sini kita bisa dengar sama-sama kualitasnya bagus, jernih, bersih, dan cukup kencang. Dan kalau gue denger-dengar ini harusnya speaker yang sama yang dipakai di 4K-nya. Yang pastinya kalian nggak perlu beli speaker eksternal, meja kalian akan lebih clean. Di sisi lain buat kalian yang content creator, pastinya kalian akan lebih sering pakai headset. Dan ketika kalian capek mau nyantai, ada speaker yang udah cukup mumpuni di monitor ini untuk muasin kebutuhan multimedia lu. Kita masuk ke OSD-nya dan gue tunjukin ke kalian semua bagian OSD ya. Dan kalau gue perhatiin sih nggak ada yang terlalu spesial untuk dibahas. Karena mode default aja kualitasnya udah bagus. Untuk pengetesan bleeding, gue nggak lihat ada indikasi bleeding apapun di unit yang gue pegang ini. Tapi ini nggak menjamin kalau lu beli, lu pasti nggak dapat bleeding. Kita tes pakai data color SpiderX, color gamut kita dapetin 100% sRGB, 82% Adobe RGB, 87% DCI-P3, dan 79% NTSC. Kualitas dari color gamut ini sama persis dengan yang di tipe 4K-nya kemarin. Brightness max-nya sesuai yang diklaim, kita bisa dapetin di 353,6 nits dengan kontras 940:1, dan white point-nya agak kebiruan di 7000 Kelvin. Kalau uniformity-nya max kita dapetin di 2,9 delta E, dan total cuma 3 titik yang 2 delta E ke atas. Ini mantep banget. Luminance uniformity-nya di brightness 100% rapih banget, semua titiknya masih di bawah 10%. Nice. Color akurasinya juga asik. Max-nya seperti biasa ada di 1F 4,92 delta E dan average-nya akurat banget di 0,81 delta E. Panel yang udah indah kayak gini setelah dikalibrasi cuma bisa tambah akurat dikit aja. Max-nya turun ke 4,12 delta E, masih di biru 1F itu yang bandel banget, dan average-nya turun ke 0,77 delta E. Overall rating yang dikasih data color untuk monitor ini sebelum dikalibrasi, cakep banget sih. Hampir sempurna di 4,5 poin, dan kalian lihat rata-rata spek yang dikasih nilai bagus-bagus semua. Monitor ini bisa kita dapetin di harga 3,950 dengan garansi 3 tahun full. Saingan ada di ViewSonic VA27192K, 27 inch IPS 1440p, 350 nits HDMI DP speaker non ergonomik garansi 3 tahun 3,2 juta. Ada di Lenovo Q27Q 27 inch IPS 1440p, 350 nits HDMI DP speaker non ergonomik garansi 3 tahun 3,8 juta. Beberapa bulan lalu kayaknya gue sering mention ke kalian kalau Q27Q bagus banget. Tapi karena dia telat launch-nya dan kalian bisa lihat harganya cuma beda dikit banget sama Dell ini, dan nggak dapat ergonomic stand pula, kita langsung singkirin aja Q27Q itu karena udah jadi nggak worth it sama sekali. Fokus Dell dengan dua monitor yang baru launch ini tentunya untuk kalian content creator, entah itu edit foto atau video, dan dengan 27 inch 1440p gue rasa ini sweet spot banget buat kalian semua orang di bidang kreatif.
Kualitas panelnya nggak dikompromi sama Dell, walaupun harga 4K dan 1440p berbeda. Dan juga dari segi desain bodi yang serba putih dan elegan yang cocok dengan pria ataupun wanita. Sekaligus sebagai mood booster buat kalian yang lama-lama di meja melihat estetika monitor ini yang dapat banget. Sedikit info buat kalian dari analisa gue di tahun 2020 ini begitu banyak monitor yang gue review. Gue bisa asumsikan di tahun depan 27 in 1440p, 75Hz IPS maupun VA Curve akan banyak sentuh di bawah 3 juta dengan berbagai kualitas panel tentunya. Jadi pastiin ini menjadi pertimbangan buat kalian yang mau beli monitor hari-hari ini. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap